orang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan MGMP Informatika yang hari ini kita laksanakan di SMA Swasta Budi Utomo di Paris 2. Hari ini kita akan disuguhkan oleh Bu Nurita sebagai narasumber dan Bu Novia sebagai non speaker, dan karena beliau adalah Ketua MGMP Informatika Kota Pontianak. Kali ini kita disajikan tentang berbagi praktik baik tentang pemanfaatan konten PMN dan diseminasi BIMTEK Guru Mapel Informatika tingkat SMA. Untuk sebelum kita mulai, ya marilah kita berdoa bersama agar kegiatan kita kali ini dapat berlangsung dengan lancar dan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa berkumpul bersama. Dan tanpa panjang lebar, ya kali ini langsung saja saya sampaikan bahwa akan dibuka dan dimulai oleh keynote speaker kita, Bu Novia Dwi Putranti, Ketua MGMP Informatika tingkat SMA Kota Pontianak. Kepada Ibu Novia dipersilakan. Sampaikan kepada Ibu Ida selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran informatika di SMA masing-masing. Terima kasih saya ucapkan atas kedatangan dan waktu yang diluangkan untuk menghadiri undangan kami. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya juga minta maaf, mungkin dalam beberapa waktu yang lalu kita beberapa kali tidak mengadakan batal mengadakan kegiatan dikarenakan satu dan lain hal. Salah satunya kondisi saya. Sebenarnya saya tidak masalah Bapak Ibu, jadi saya udah ngomong sama pengurus yang lain dengan Pak Jaka juga, kalau mau mengadakan pertemuan MGP saya persilahkan, karena saya juga tidak mungkin kan masa gara-gara saya lalu Bapak Ibu terhambat untuk selalu berbagi praktek baik dalam pembelajaran maupun berbagi atau share pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan selama di sekolah masing-masing untuk pengembangan diri. Jadi terus yang kemarin itu saya pikir juga Jumat kemarin saya udah konfirmasi ke Pak Arif kan. Saya pikir jadi tuh. Pas Jumat paginya saya tanya sama Pak Jaka, kemana undangnya Pak? Kira nggak jadi. Kata Bu Ita cuma depan. Mak, saya bilang, gila lagi mulainya nih kan. Soalnya kita udah baru satu kali pertemuan kan semester ini. Nah, itulah dia kemarin waktu saya sakit itu Bapak Ibu, jadi sebelumnya memang kondisinya tidak memungkinkan. Di grup itu juga saya bilang kalau mau diadakan pertemuan itu silakan, karena saya juga tidak bisa prediksi kapan saya sembuhnya. Nah, jadi saya kemarin bukannya sengaja ya, jadi memang kondisi itu jangankan untuk berjalan, turun dari tempat tidur juga memang nggak bisa, karena saya kena saraf kejepit di lumbal 4, 5 dan tulang ekor. Bahkan dalam 1 minggu full itu saya sholat juga mesti kondisi baring dan tayang, dan itu
Ya, saya pun bingung, masa cuma ngambil baju selebar di baskom, kondisi saya bungkuk, tiba-tiba tidak bisa berdiri lagi dan bergerak. Nah, ternyata memang katanya posisinya salah, gimana kita harus jongkok dulu. Cuma kita kadang mau cepat-cepat kan, tidak berpikir situ, nggak angkat barang juga kan, cuma satu lembar baju. Tapi ya dari situ ya ada hikmahnya, saya juga bersyukur sih. Dikasih sakit, alhamdulillah, berarti positifnya saya bisa istirahat total. Itu aja sih. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan judul hari ini kita akan berbagi praktik baik dengan memanfaatkan konten PMM, jadi platform Merdeka Belajar, dan nanti ada diseminasi dari Ibu Ita mengenai Bimtek Guru Mapel Informatika SMA yang diikuti Bu Ita kemarin di Tangerang dari Kemdikbud ya. Nah, tanggal berapa? November, akhir November kemarin. Kebetulan kan yang ikut Pontianak itu Bu Ita kemarin kan dengan Ketapang. Nah, tadi saya dengar Bu Ita bilang ada yang batch 2 itu dari Kuburaya. Saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu ada yang mendaftar tapi tidak lolos atau bagaimana. Kalau saya jujur saya tidak mendaftar karena kondisi saya juga tidak memungkinkan ya. Karena saya tahu kalau program dari kementerian itu sudah membuat form untuk pendaftaran, dia pasti kejar sebelum akhir tahun. Karena kalau bulan Desember itu diusahakan sudah tidak ada kegiatan, mereka harus membuat laporan penggunaan dana. Kalau dana itu tidak habis, itu harus dikembalikan ke negara. Dan kalau tidak habis, biasanya tahun depan untuk pengajuan itu mereka sulit menambah jumlah anggaran karena tahun sebelumnya aja tidak habis gitu kan logikanya. Makanya kemarin saya memang tidak mendaftar karena ya kondisi saya kembali lagi tidak memungkinkan. Saya tahu ini dalam waktu dekat pelatihannya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang beberapa dari Bapak Ibu yang sudah pernah memanfaatkan konten PMM. Di PMM ini sangat bagus sekali karena di dalam PMM ini kita tidak hanya berbagi aksi nyata, jadi bahkan untuk membuat grup komunitas di PMM itu kita loginkan pakai akun belajar ID ya. Kemudian dari akun ini untuk membuat komunitas sendiri itu kita harus mengikuti serangkaian modul. Di dalam modul itu selain kita belajar materi, ada juga penugasan, dan yang terakhir itu adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata ini juga kita dalam bentuk laporannya maupun video itu tidak bisa asal. Dalam arti kita tidak bisa copy paste dari punya orang, karena nanti di situ ada semacam kayak pengecekan. Jadi kalau dianggap itu plagiat, kita tidak akan lulus dan sertifikat kita juga tidak terbit. Bukan gitu kita. Nah, jadi awalnya juga saya punya aktif di PMM ini karena tahun lalu ikut pembatik ya. Nah, terus Bu Weni itu ngechat juga di grup TIK SMA Pontianak, grupnya kita. Dia bilang gini nih, Pak Harno, Mbak Nopi enak sudah punya grup komunitas guru penggerak. Ya kami apa? Jadi saya katakan Bu Weni itu kan dia sekolah penggerak kan, dan itu memang sangat-sangat digencarkan untuk aktif dalam PMM dan aksi nyata. Nah, jadi saya pikir bikin komunitas di PMM itu cukup daftar gitu aja. Ternyata harus menyelesaikan berbagai rangkaian modul sampai aksi nyata, baru bisa bikin komunitasnya. Nah, karena di PMM itu saya bikin 2 komunitas, yang satu untuk MGMP kita, yang satu itu komunitas sekolah SMA 3, karena SMA 3 di PMM belum ada komunitasnya. Nah, jadi mau tak mau setiap kita bikin komunitas kita ngerjakan modul lagi, jadi kayak ada target gitu ya. Nah, kalau nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu di PMM ini kita juga bisa kayak mengagendakan seperti webinar, jadi tidak terbatas untuk sekolah kita atau komunitas MGMP yang ada di kota, tapi seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali positifnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang tertarik atau berminat, silahkan download aplikasi itu di Play Store atau di App Store.
Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni agak panjang. Bukan, tapi saya sebelah lagi. Terima kasih ya. Soalnya pakai nama saya nanti orangnya depan tak kenal. Terima kasih kepada Ibu Novia yang sudah menyampaikan sekilas tentang PMM dan sedikit tentang pertemuan-pertemuan MGEP Informatika kita, yang mana beliau sekarang sudah lebih sehat dari sebelumnya, dan mudah-mudahan kita semua juga sehat terus sampai seterusnya. Ya, amin. Selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kita mengenai materi PMM, yang mana kita semua juga hampir semua sudah mengaksesnya, dan mengenai sampai di mana kita dan bagaimana prosesnya lebih enaknya seperti apa. Ya, kita di sini Bu Nurita akan sedikit sharing mengenai PMM yang telah Bu Nurita jalani selama berapa, udah lama nih, udah dari pertama ya Bu Nurita, udah berapa sertifikat ya? Ya sedikit ya, di sedikit bahasa Bu Nurita itu berarti banyak ya. Bahasanya itu 30. Iya. Jadi kita lanjutkan dengan apa yang akan Bu Nurita sampaikan tentang memanfaatkan PMM ya untuk mendukung kita semua, dan akan dilanjutkan dengan program diseminasi yang telah Bu Nurita terima di Jakarta. Di Jakarta ya. Oke. Jadi kepada Bu Nurita dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sendiri ya. Silakan. Dulu lama pun tidak ada. Izin berbagi ya Ibu Bapak, ini cerita-cerita saja. Jadi bulan November itu saya ada dapat undangan untuk evaluasi konten PMM mewakili Kalimantan. Jadi dari Kalimantan saya cuma sendiri. Itu diikuti sekitar 30 guru. Di sana kami awalnya saya mikir akan ditanya-tanya tentang
PMM karena judulnya evaluasi pemanfaatan PMM. Ternyata di sana tim PMM, segala macam programmer dan tim direktorat itu minta audiensi. Terjadi curhat lah, apa sih kendala guru yang ada di daerah masing-masing mengenai platform Merdeka Mengajar. Intinya seperti itu. Ibu bapak semuanya sudah ada aplikasi, sudah ada PMM di HP. Akun Merdeka Belajar ID. Boleh di-download. Ada di Dapodik tapi ada akun Belajar ID. Ada ya. Pak Arif ada. Kayak aman ya. Oke, jadi Banyak dah aja sertifikatnya 50 kali. Jadi kami di sana itu diminta kritik dan saran mengenai tampilan desain dan beragam fitur Bu Novi yang ada di PMM itu ya. Yang banyak curhat itu dari daerah juga karena saya kemarin bawaannya info yang dari SMA 2 Pontianak. Kami kan ada buat komunitas dan itu terjadi kesalahan teknis. Ada 2 komunitas, yang satu namanya Semanda Pontianak, yang satu namanya SMA 2 Pontianak. Yang dipakai adalah Semanda 2 Pontianak. Semanda Pontianak. Yang SMA 2 Pontianak itu tidak dipakai. Saya minta ke tim PMM di sana, bisa nggak ada fitur untuk hapus komunitas. Ternyata tim PMM nggak ada. Jadi tim PMM yang hadir pada saat evaluasi itu beda. Mereka kayak masing-masing programmer gitu untuk setiap menu atau fitur. Nah, ketika saya di sana, yang kami bahas ada 3. Yang pertama pelatihan mandiri, yang kedua cerita ide praktik baik, yang keempat webinar. Dan ada tambahan yaitu refleksi, gitu ya. Yang paling seru dan banyak argumen itu tentang pelatihan mandiri, terutama aksi nyata banyak yang tidak divalidasi dari beragam provinsi seperti itu. Ada beberapa perubahan kalau ibu bapak lihat dari aplikasi sebelumnya dengan yang sekarang sudah ada updatean. Iya, update dulu Bu kalau dari HP. Sekarang versi 1.3 kalau nggak salah. Ya. Yang kemarin itu dibahas, ini saya sambil lihatkan ini ya tampilannya. Yang dibahas adalah pelatihan mandiri, ya. Di pelatihan mandiri ini untuk aksi nyata, biasanya itu kan urutan aksi nyata itu hanya berupa teks, apa yang harus dilakukan gitu ya, bla 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 dan seterusnya. Di sana kami ada alternatif minta saran ke tim PMM agar itu diperjelas dan dibuat lebih rinci. Misalkan ini maunya foto atau video, ini maunya RPP atau modul. Kadang kan kita tuh ada yang buat ringkasan, ada yang buat foto, terus tiba-tiba dibatalkan, atau nggak divalidasi, biasanya gitu ya. Bagi yang udah pernah melakukan aksi nyata. Nah, hal-hal seperti itulah yang kami bahas di sana agar tampilan dan persentase untuk aksi nyata itu lebih mudah divalidasi dan lebih cepat untuk dapat sertifikat gitu. Ini aksi nyatanya masih yang lama ya, masih yang lama tampilannya. Infonya akan diupdate itu nanti tahun 2024 khusus untuk aksi nyata. Tapi ada beberapa tampilan yang kemarin kami kritisi juga yang sudah berubah di updatean Desember ini, yaitu koneksinya, yaitu ide praktik. Awalnya itu di bawah, rupanya ide praktik itu lebih mudah atau lebih singkat dibanding untuk fitur-fitur yang lain karena dia sudah ada langkah-langkah. Ibaratnya kalau kita buka Instagram atau YouTube itu kayak story, jadi nggak full, tapi kita dapat info inti-intinya. Ini yang ide praktik, ya. Ide praktik ini awalnya di bawah sini, di bawah di menu dekat akun itu kalau belum update. Tapi setelah di-update di bulan Desember di akhir November kemarin, ide praktik kan tak naikkan supaya terlihat. Ide praktik ini berupa cerita. Jadi ini ada kursus, istilahnya cohort. Kursusnya siapapun bisa jadi penulis dan diupload di sini. Dan ini ada validasi dari tim PMM.
Itu tanpa ngetek tim PMM. No, jadi kita masukkan, kita ikut pelatihannya. Sekarang udah ada kohort 12. Saya juga baru tahu di sana. Setelah di sana tidak harus guru bahasa Indonesia, siapapun bisa. Kalau mau nulis seperti ini ya, saya ambil contoh satu. Jadi dia tulisan singkat, jelas, padat gitu. Ada template-nya yang udah disediakan, kayak kita nulis jurnal gitu Bu. Mereka tim PMM udah menyediakan, nanti diseleksi, divalidasi. Ini full text tapi bisa dapat manfaat. Nah seperti ini. Jadi template-nya, latar belakangnya apa, kendala dari tantangan di sekolah itu sesuai judul, lalu aksi yang dilakukan apa aja, step-stepnya, dilengkapi dengan dokumentasi, terus lanjut refleksi hasil dan dampak. Jadi singkat aja. Tipsnya juga dari penulis itu ada diinfokan dan ada profil penulis. Nah ini kalau ibu bapak mau masuk tulisannya di sini, daftar di sini. Ya, daftar di sini nanti ada ikut istilahnya itu kohort, sekarang udah kohort ke-12. Nanti akan ada seleksi tulisan yang layak versi PMM ya, sesuai dengan template yang mereka sediakan. Dan ini antri gitu. Ini saya baru tahu setelah di sana yang mereka ngomong. Jumlah itunya Apa yang katanya? Tidak ada itunya sih Bu. Awalnya kita daftar dulu. Setelah di ACC baru nanti diminta untuk menulis, dan setelah menulis pun tetap ada revisi dari kurator, istilahnya gitu. Yang kami minta di sini bisa memilih kelas. Di sini kan hanya tema-tema ya, tentang pengawas, tentang pembelajaran berbasis teknologi. Kemarin ada juga kami ngajukan saran ke pihak PMM itu ada kelas atau per mapel. Jadi kan kita mudah untuk carinya. Karena kalau kita cari berdasarkan webinar atau yang lain kan lebih detail. Kalau ini kan singkat, tapi kita udah tahu nih masalahnya di mana gitu. Mau tips dan triknya seperti apa, kita udah dapat. Itu tentang ide praktik baik. Terus di pelatihan mandiri itu ada webinar yang setiap hari Rabu. Bentar ya, saya lihatkan. Setiap hari Rabu malam jam 6:30 sampai jam 8:30. Nah ini di sini. Tadi yang dibilang Bu Novi itu kan kita secara komunitas bisa mengadakan webinar. Ya. Bukan yang ini webinar khusus yang diadakan oleh tim PMM. Ya, webinar resmi, bukan webinar komunitas. Gitu. Ini bisa mencakup mengenai pelatihan mandiri. Misalnya kita pelatihan mandiri tentang disiplin positif. Nah, mereka juga sediakan webinarnya. Terkadang kan ada orang yang bisa belajar dari teks, tapi ada juga yang secara visual atau dari video mengikuti secara langsung. Jadi bisa belajar dari webinar sesuai judul ya. Karena kemarin yang kami sarankan webinar itu misalnya kita udah daftar, saya minta TPMM itu kasih notifikasi. Kadang tuh udah daftar tapi lupa untuk ikuti, apalagi kegiatannya malam kan. Jadi sudah disetujui setiap kita ikut webinar nanti ada sekitar 30 menit notifikasi masuk ke HP bahwa info webinar ini akan tayang 30 menit lagi. Jadi mempermudah. Itu poin yang ketiga. Menindaklanjuti yang tadi Bu Novi bilang tentang komunitas. Mungkin ibu bapak yang belum gabung, komunitas kita udah ada MGMP TIK Kota Pontianak, SMA ya. Sedikit saran gini untuk ibu bapak, mungkin kita bisa buat webinar. Ini kan kita selalu kendala sibuk ya. TIK kan selalu susah untuk meninggalkan markas masing-masing gitu kan. Kalau kita buat webinar, mungkin teman-teman yang lain bisa ikut secara daring, gitu. Bisa mungkin kita rencanakan saat pertemuan di mana yang fasilitasnya cukup, Iya. ya. Jadi di situ kita buat ada hostnya, moderator, apa semuanya, berapa orang ikut timnya, kita online-kan MGMP kita, tapi itu masuk dalam juga pertemuan itu. Jadi Iya. MGMP plus webinar. Iya, seperti itu. Seperti yang rencana kita juga bisa kolaborasi dengan komunitas lain di luar MGMP. Jadi sedikit mengepakkan sayap lah ya.
Karena kalau TIK ini kan maksimal 10 orang kalau hadir luring. Kalau daring mungkin bisa lebih banyak yang hadir ya. Dan kita bisa sama-sama sharing mengenai kemampuan masing-masing untuk berkolaborasi. Itu aja saran dari saya. Oke, terus yang berikutnya, Ibu Bapak udah lakukan refleksi kompetensi. Ini tidak wajib sih, dan bukan juga seperti UKG, cuma disarankan ini paling lambat 15 Desember 2023. Ya. Oh ya, yang pertama data pribadi dulu, Bu Bapak cek data pribadi udah benar atau belum. Cara cek data pribadi itu di sini. Kemarin saya tadi diskusi ya sama Pak Arief. Ternyata kontak email saya itu masih akun yang lama yang punya. Oke, klik di akun. Setelah itu buka data pribadi yang ada gemboknya. Nah, Ibu Bapak cek di situ apakah data yang Ibu Bapak miliki sudah benar. Jika sudah benar, ya aman. Jika masih ada kendala, maka laporkan ke operator sekolah. Ini ya, lihat profil saya. Nah, di sini ada data pribadi yang digembok. Di sini tinggal cek. Nah, ini kan saya email pribadinya masih akun Yahoo. Saya mau minta ganti ke Gmail, ternyata di info dari Pak Arief harus ke Pak Radit di dinas gitu. Data pribadi ini sebaiknya sudah difixkan sesuai kondisi masing-masing sebelum 15 Desember. Kalau sudah cek data pribadi, sertifikat mungkin pada saat COVID ya, COVID itu kan ada beberapa sertifikat dari Kemendikbud. Nah, ini udah ter-include di sini. Di sini saya ada ikut 3 tahun 2021, sertifikat guru belajar dan berbagi seri guru Merdeka Belajar, terus kemampuan non teknis dalam adaptasi dan asesmen kompetensi minimum. Ini udah diincludekan juga di PMM. Itu ya, jadi udah tergabung semuanya di PMM. Terus ini karya pelatihan alhamdulillah 6 sudah dapat sertifikatnya, jadi belum banyak seperti Homs yang dibilang Bu Elda dan Bu Novi ya. Udah 20-an. baru 6. Dan Ibu Bapak di PMM ini tidak fokus ke pelatihan mandiri. Ada hal lain yang bisa kita sharekan dan bisa minta umpan balik ke rekan-rekan yang lain dalam hal bukti karya, yaitu artikel, bahan ajar. Kalau kepemimpinan sekolah berkaitan dengan kepala sekolah ya, itu kita nggak bisa. Terus praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar, dan karya lainnya. Nah, ini saya isi semampu dan sesuai dengan data yang saya miliki. Ya, di sini artikel misalkan Ibu Bapak ada nulis, masukkan di sini. Bahan ajar, di sini saya masukkan YouTube sama PDF. Kalau ini enggak, karena ini untuk kepala sekolah. Praktik pembelajaran, misalkan Ibu Bapak saat ngajar itu ada video, tampilkan di situ. Karena pada saat saya ikut pembatik kan ada diminta, itu saya masukkan di praktik pembelajaran. Kalau praktik baik, apapun yang Ibu Bapak lakukan di luar pembelajaran pun silakan diupload. Ini ada yang berupa PDF, ada yang berupa video. Nah. Ini sebelum 15 Desember. Ini yang refleksi kompetensi tadi, khusus yang PNS ya. Mungkin Bu Elda nanti bisa ikut untuk mengisi refleksinya sebelum 31 Januari Bu Elda. Iya, sudah lama nggak apa. Ini kalau mengisinya paling lah nggak nyampe setengah jam. Oke. Ini yang urutan bukti karyanya, format yang diunggah. Kalau artikel itu dia berupa PDF, tidak berupa video. Kalau kepemimpinan sekolah berupa video. Praktik pembelajaran dua-duanya bisa, praktik baik juga dua-duanya bisa. RPP hanya PDF, bahan ajar dua-duanya bisa.
Dokumen teknis ini yang baru ya Bu Bapak, dokumen teknis. Oh, ada dokumen teknis. Iya, dokumen teknis berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Karena di PMM ini TU juga bisa masuk selama dia ada akun belajar. Jadi ini kalau yang kepemimpinan sekolah itu kan untuk Kepsek ya. Nah, dokumen teknis ini mungkin diarahkan untuk yang tendik gitu. Dan lainnya jika ada hal yang mau dibagikan di luar dari menu fitur yang udah disajikan bisa masukkan di menu lainnya. Itu. Oke, dari saya ini aja untuk platform Merdeka Belajar. Jadi di sana hanya cerita-cerita kegiatan 3 hari. Fullnya sih 1,5 hari karena pembukaannya udah sore. Lebih banyak memberikan audiensi kepada tim PMM bagaimana agar tampilan PMM itu user friendly, gitu ya. Karena yang hadir itu bukan guru TIK, yang hadir itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, SMK, kepala sekolah, pengawas. Karena yang mengadakan itu Direktorat KSPS, Direktorat Kepala Sekolah dan Pengawas Tunopi. Jadi bukan dari Direktorat Menengah atau GTK itu bukan. Yang hadir rata-rata memang bukan didasmen. Jadi semua lini sekolah dan perwakilan mapel, gitu ya. Jadi masing-masing memberikan unek-unek lah gitu untuk tampilan PMM gimana supaya bisa mudah dipahami dan tetap dilaksanakan untuk pembelajaran guru dari pihak PMM. Jadi gini, ada kasus di daerah timur ya, itu mereka harus setor sertifikat baru gajian. Ya, karena mereka sekolah penggerak ya, tujuannya sih biar untuk teladan. Ya, teladan. Ada juga saya dengar dari Diknasnya itu, Dinas Pendidikannya menekankan kalau tidak mengerjakan PMM, sertifikasi tidak keluar. Ya, ada juga cerita seperti itu. Iya, saya baca di Facebook di grupnya ini sekolah penggerak. Nah, yang jadi itu kan juga curhatan dari daerah-daerah. Sementara dari pihak direktorat tim PMM, mereka responnya gini, itu namanya pelatihan mandiri, jadi terserah ibu bapak, tidak ada intervensi dan paksaan dari kementerian. Cuman kan kadang mungkin salah persepsi ya, miskonsepsi atau gimana, sehingga pihak-pihak tertentu menginginkan ada kewajiban untuk setor sertifikat istilahnya. Padahal di PMM itu nggak hanya untuk pelatihan mandiri, banyak hal tadi seperti webinar, cerita praktik baik, upload bukti karya, tidak hanya ujung-ujungnya pelatihan mandiri. Di sana yang ikut itu memang rata-rata kalau kepala sekolahnya dari kepala sekolah penggerak yang diminta. Nah itu ada cerita seperti itu sampai jam 1 malam ditelepon hanya untuk siapkan sertifikat PMM. Jadi mereka itu per bulan 1 kalau mau gajian. Ya itu SD, saya lupa sekolah mana. Sekolah penggerak. Iya, gitu ya. Kalau refleksi seperti ini, jadi harus PNS, nggak bisa yang Apa ini kayaknya kepala dinasnya apa di pressure ya dari atasannya? ya nggak tahu ya, karena dari orang direktorat dan dari Karena tim kan dia PMM, termonitor kan ya, semuanya. semuanya kelihatan. Termonitor. Jadi ada istilahnya itu dashboard di setiap sekolah itu nampak. Di kota gitu, di kota. Iya. Dinas kota begitu. Saya pernah dengar dari Bu Indri yang SMP 2 itu dia bilang seperti itu. Jadi itu ya dia harus setor. Ya, harus setor sertifikat. Kalau enggak nanti sertifikasinya ditangguhkan. Pak Jejen pernah bilang kok di forum. Jadi saya sempat ngomong gini, tim PMM itu apakah hanya sekedar mengejar centang hijau? Ya, kan ada video-video kan di pelatihan itu kan bisa ditarik tuh, centang hijau sudah selesai. Apakah guru? Saya balikkan. Fungsi atau manfaat PMM itu apa? Sekedar cari sertifikat kah atau pihak kementerian maunya guru itu belajar? Jadi pihak kementerian bilang, tim PMM bilang gini, Bu Ita, kami tidak pernah memberikan intervensi untuk pelatihan mandiri. Dia bilang gitu. Terus itu namanya juga mandiri, jadi terserah ibu bapak yang mau belajar.
Terus saya bilang bisa nggak disiasati gimana supaya setelah saya ngomong gitu, ibu yang di depan saya dari lupa saya dari daerah mana langsung tarik gini langsung cetak dicontohkan gitu kan. Jadi tim PMM mungkin tidak terpikirkan gitu bahwa hal itu bisa terjadi. Kalau nggak ditonton sampai Ya benar, berarti kan nggak dapat tuh esensi dari materinya bu, ya kan? Terus akan ada minimal durasi. Kalau nggak salah kami mengajukan minimal 3 menit. Ya, itu nanti yang akan diupdate di tahun 2024. Tapi kami juga mengajukan bahwa yang mana kita udah dapat 6 enggak pakai durasi. iya. Benar. Jauh. Udah hijau kan. Jadi selain itu di videonya juga kami mengajukan tidak ada yang lebih dari 5 menit. Karena kan ada video yang panjang tuh kan bosan dan tidak semua guru suka nonton yang panjang lebar gitu kan. Kesannya membosankan gitu. Terus kami juga minta kalau bisa di bawah 10 menit. Guru berbagi dulu yang banyak di platformnya SIM PKB, Iya, PKB kan ada guru COVID berbagi itu kan, ya. kayak gitu video tuh. Tinggal Jadi diajarin garis, gini caranya supaya dengar video, langsung biru. Iya. Iya, kalau di PMM itu kan sertifikat ya begitu. kalau di PMM istilahnya centang hijau. Makanya saya ngomong gitu. Terus saya juga ngomong gini. Jadi kesannya di sana itu orang Kalimantan garang. Satu-satunya Kalimantan ya. Saya bilang bagaimana tim PMM tahu kalau itu aksi nyata guru yang buat? Karena ada oknum yang menyediakan secara gratis dan berbayar untuk membuat aksi nyata. Ya. Kayaknya di grup-grup itu rahasia umum kan Ya, ya. itu dari rahasia umum. Ya. Dan tim PMM bilang, seperti itu Kak Bu Ita di Kalimantan. Saya bilang saya nggak bilang itu di Kalimantan ya. Jadi mereka tuh nggak, padahal saya perkenalan diri sebagai Kota Pontianak ya. Tapi mereka identik karena perwakilan Kalimantan, jadi mereka bilang seperti itu kan Kalimantan. Ada yang nyaut. Tidak hanya di Kalimantan. Itu. Terus saya juga bilang kenapa yang durasi tadi itu tidak dibatasi atau bukti kalau itu plagiasi atau tidak. Mereka kan nanti, mereka tuh ada menyediakan fitur yang harus izin undang-undang ITE yang tidak perlu menampilkan wajah anak. Ya kan ada tuh undang-undang ITE ya Bu Novia. Jadi termasuk privasi dan kita harus izin ke orang tua. Jadi mereka itu minta pendapat ini gimana? Saya bilang sediakan aja centang kalau kita udah upload itu udah izin orang tua. Terus dari tim PMM-nya bilang gini, langsung kasih contoh kan. Ibu bapak terpikir nggak sih kalau ngasih smile di face-nya anak-anak? Saya langsung suka. Kalau satu anak oke, kalau kita ngambil klasikal, kan nggak dikasih smile, iya kan? Atau di blur kan gitu. Dan itu masih digodok lah sama tim PMM. Saya nggak tahu apa itu dipakai atau enggak nanti. Karena di pembatik kemarin kan, nggak tahu yang tahun 2022 di pembatik level 3 itu juga ada diminta kita buat video pembelajaran dan ada centang surat izin dari orang tua bahwa kita publikasi face anaknya. Nggak ada sih kemarin. Ya, di 2023 ada. Tapi itu secara pribadi, maksudnya dari pembatik itu tidak ada memberikan form khusus, cuma kita tanggung jawab. Kalau saya sih share-nya izinnya itu di grup orang tua karena saya pakai kelas saya. Jadi share-nya ibu bapak saya izin pakai video yang ada wajah ibu bapak, anak ibu bapak untuk saya upload untuk tugas pembatik dan mereka oke, aman, jadi saya upload. Jadi itu yang saya screenshot untuk bukti bahwa orang tua tidak ada yang komplain ketika nanti anaknya dipublikasi. Berarti mungkin ada kisah di balik itu ya kita Iya, tahu. mungkin. Ya, ada yang Mungkin ada yang dimanipulasi merasa atau apa. keberatan juga, Iya. mungkin kan kayak mengekspos murid gitu loh. Iya, benar. Saya bilang lagi-lagi saya kenapa kesannya rempong banget gitu ya. Kita ini belajar, toh kita berbagi praktik baik, ya kan? Di luaran sana, TikTokan atau medsos apapun, berjoget-joget saya bilang gitu. Yang belum Sah-sah tentu ada dan positif itu ya. tidak ada divalidasi. Kita kan kalau di PMM kan divalidasi. Kok semacam dipersulit gitu lah. Jadi dari PMM kami tidak mau melanggar undang-undang ITE. Karena di undang-undang itu ada, mereka takut kena. Ketika di kemudian hari ada aduan dari orang tua yang anaknya
publis di PMM. Kenanya itu akan ke negara. Iya, seperti itu. Jadi mereka bilang abaikan aja yang di luar sana, yang banyak-banyak itu kan kita juga tidak bisa mengontrol. Seperti itu solusi dari mereka. Oke, ini kemarin saya coba-coba bisa untuk yang refleksi ya. Ini hasil refleksi saya. Jadi pedagogi ini poinnya 5, kepribadian 5, sosial 5. Nah, profesional saya poinnya 2. Untuk golongan 3D, saya 3D itu minimal levelnya 3. Tidak tuntas, ibaratnya ini makanya kasih kuning ini harus belajar lagi. Jadi kalau kita klik di sini, karya saya buka yang di sini. Oh itu 6 sertifikat aja kita itu ya. Tidak menjamin Ibu. Oh, dan situ banyak tuh. Saya isinya 0 semua tuh. Saya sertifikat saya tuh enggak terbit-terbit ngato aja. Enggak ada keterangannya. Udah setahun dah. Ya itu kemarin juga kami kritisi, jadi minta jumlah penelaah atau tim validator itu diperlihatkan siapa sih yang validasi. Validatornya. Ya, Kalau tidak ada. Maksud Kalau itu dan lebih banyak jumlahnya. kalau misalnya dia itu tidak terbit sertifikat, misalnya dianggap plagiat, biasanya kan ada keterangannya kayak yang Itu udah ada di feedback belum? Nggak ada. Oh belum Kan saya dikasih. bingung. Karena Setahun dah. Karena aksi nyata yang ATM itu aja semua rata-rata lolos. Hanya itu aja, satu itu aja tuh nggak keluar sertifikat, yang lain keluar, bingung. Semuanya misalkan aksi nyatanya dia punya kawannya, ya kan? Nama. Cuma dia kan ATM ganti ya, Yep. ganti foto dia, ganti nama dan lain sebagainya itu lolos loh. Sebenarnya validasinya dari mana? Ya itu. Ada juga yang benar-benar buat sendiri nggak valid. Agak valid. Iya. Kemarin tuh ada juga guru kepala sekolah, dia 12 aksi nyata tidak divalidasi. Ada keterangannya, Dia tengok kan? ada keterangannya tidak. Iya, tidak valid toh. Nah, Terus kalau yang perbaikan. nggak ada Berarti belum keterangannya dicek. kayak saya gimana? Belum Kalau ada dicek. setahun dah. Tenggelam kali Pak Novi. Nah, jangan apa menghilang di Oke, ini udara. saya lihatkan di sini. Jadi Ini itu di sana referensi. kemarin ada ya yang kayak gitu ya, yang Iya. 12 sampai nggak valid. Iya, seperti itu kepala sekolah penggerak. Karena mereka kan ibaratnya harus jadi teladan. Barometernya lah. Ya. Memberikan contoh lah. Jadi Berarti dia benar-benar coba terlihat. 12 topik tapi semuanya nggak valid gitu. Iya, mereka udah lebih dari 20 sih Bu. Dan mereka ceritanya 12 yang tidak valid. Aksi nyata diminta perbaiki gitu. Ini yang refleksi kompetensi tidak bisa dibuka lagi karena saya sudah selesaikan semuanya. Nah ini yang profesional ini kan baru 2 nih, nampak kan bukan guru profesional kan? Udah 2 inilah, 2 apa Jadi- bintang 2 lah, berarti Oh, profesional bintang 2. Berarti tak seksi nanti nggak profesional nggak cair. Nah ini udah profesional, tapi tingkat 2. Dia mau sampai tingkat 5 nanti. Enggak, kalau untuk 3D itu minimal level Iya. 3. Level 3 nih kan. Makanya dibilang perlu ditingkatkan. Iya, perlu ditingkatkan. Nanti kalau 4, dia bilang apa? Kurangi sikit kerajinan benar. Jadi ini Jangan wadah. dari tim PMM itu kalau misalkan kita levelnya nggak sampai, dia ada kasih link supaya apa hal yang harus kita pelajari dari pelatihan mandiri gitu. Kita klik di sini, oh ini pelatihan mandiri tentang peserta didik. Nah, ditelusuri terus ikut pelatihan mandirinya seperti itu. Nah, ini 2 hal. Nah, ini. Cuman memang belum ada saya pelajari. Pelatihan mandiri, ujungnya itu ya tulisannya bingung kalau belajar online gitu. Iya. Kemarin ada juga dari daerah. Orang kan gitu kan. Ya, ada daerah yang minta gini, udah berumur sih, gurunya sekitar 2 tahun lagi mau pensiun, tapi dia kepala sekolah. Jadi nggak tahan kan mata untuk di HP yang kecil apalagi di laptop. Tetap perlu pendampingan secara langsung oleh siapapun lah yang udah bisa didampingi step by step, dan mereka bentuk tim. Jadi itu inisiatif sekolah. Ya, Dan yang anak-anak. itu yang memungkinkan plagiat, satu Iya. karya untuk ramai-ramai. Iya, gitu. Kalau prinsip ATM itu nggak masalah. Toh di aksi nyata juga ada tulisan kan, boleh bersama, tetapi pelaporannya masing-masing. Ibaratnya ganti template dan ganti nama. Ya, misalnya gini nih, ini bisa masuk komunitas. Di situ ada pelatihan, ada di pelatihan mandiri ada menu komunitas belajar.
Kalau ibu bapak mau pakai saat ini, ibu bapak sebagai peserta itu bisa. Saya kemarin bilang sama guru-guru SMA 2, kan saya buat, tapi saya posisi sebagai narasumber untuk pengenalan PMM. Cuman nggak tahu mungkin ibu bapak di SMA 2 pada sibuk hal lain, jadi belum sempat buat. Itu fotonya diganti, posisi ibu bapak sebagai peserta, narasinya diganti sebagai peserta. Jadi cerita, kan kita buat cerita tuh refleksinya apa, umpan baliknya apa setelah mengikuti pelatihan yang saya lakukan. Kalau saya kan minta peserta umpan balik apa yang udah saya sampaikan. Tapi kalau sebagai peserta itu apa yang mereka dapat di balik itu aja. Sama kemarin saya baru yang P5 posisi saya kan koordinator. Itu saya bilang ke tim saya izin pakai, bentar ya saya lihatkan. Saya bilang izin di situ semua tim saya masukkan. Kalau tim yang ada nama di situ mau pakai artikel yang sama silakan, tapi diedit sesuai sudut pandang sebagai fasil. Karena saya posisi sebagai CO. Sesuaikan dengan posisi apa yang ibu bapak lakukan ke siswa di kelas. Kalau saya CO kan hanya mengkoordinir kinerja dari pada saat kita melakukan P5. Dan saya bukakan di bukti karya saya taruh di praktik baik karena itu tidak masuk. Nah ini saya masukkan P5 tema kewirausahaan SMA 2 buat tote bag sablon. Oke, sini ya. Oh, jadi tapi tote bag tidak sesuai ekspektasi diberikan sekolah. Harus pakai apa siap lah. Oh, dia tadi sedang masuk sedang tidur. Kamu dia tidur. Jangan kan? Oke, tunggu ya. Soalnya di depan enggak bisa. Tapi kalau dia Sampai memang menunggu titiknya bisa. tampilan ini. Nah ini bukti karya tadi. Rata-rata 2 jam ke dalam gitu. Tapi kalau masih siswa mungkin. Oke, di sini ada yang udah saya bentar. Nah ini tampilan yang bukti karya untuk P5 kewirausahaan tote bag sablon ya. Nah di sini kan saya memasukkan nih nama tim. Jadi saya bilang sama tim yang ada tergabung di sini, kalau mau nulis juga dan masukkan di PowerPoint silakan. Oke, nah di sini ya. Di sini saya intinya cerita. Jadi praktik baik itu kan intinya kita cerita, ketika orang lain bisa juga belajar bersama itu bermanfaat. Saya cerita di sini posisi saya sebagai CO atau koordinator dan ada beberapa guru mata pelajaran. Nah, saya bilang ke tim, kalau ibu bapak di sini yang namanya masuk dalam tim kita mau nulis juga kayak gini tentang PMM kita, karena mereka juga terlibat, silakan. Tapi ganti sesuai narasi dan fungsi ibu bapak sebagai fasil. Itu beda-beda tipis lah narasinya diedit-edit agar tidak plagiat ya. Nah, itu judulnya. Nah, foto-foto dokumentasi ketika siswa praktek, kan ini mungkin fotonya sama, ya kan, namanya juga satu tim kan, fotonya sama nggak masalah saya bilang, yang penting narasinya beda. Itu saya sampaikan ke tim. Oh, itu dimasukkan di P5 tuh? Iya, ibu. Oh, kita bisa kirim ke saya nggak? Saya edit. Boleh. Ibu buka PMM itu aja, Enggak. kan bisa lihat di situ. Bentar loh. Ada enak ini nggak usah download ini WA ya. Iya ya, nanti lah. Kan dapatnya buatnya, jadi saya gampang editnya. Ini PDF ibu, kita buatnya di itu, di Canva. Ini kan Pak. Tinggal kompas pak, bisa gak dari PDF nih ke Word? Apa dia? Tidak usah, copy biasa aja, copy biasa, nggak usah convert berantakan. Ini aja teksnya kan cuma ngambil teks, kan
nggak foto sama itu seragam SMA 2. Ajak lagi. Sama saya dengarnya. Jangan Beneran di sana itu. Tangerang tuh di sana tuh. Jadi pas pengenalan nih cerita di awal kan, di awal tuh kita tuh udah jadi pusat perhatian, yang lain kan memuji-muji, ada yang baru pertama kali naik pesawat, bla 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 gitu kan. Iya dari daerah beneran Bu Indri. Jadi saya perkenalan gini, saya Nurita Putranti dari SMA Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat. Saya mengajar guru TIK, bimbingan TIK dan sekarang informatika. Setelah ini saya tidak tahu apalagi nama pelajaran saya itu langsung semua mantap. Tidak menarik lebih yang lain, Pak muji-muji PMM, muji-muji Kemendikbud kan. Oke, dari Kalimantan gitu. Dari Kalimantan memang. Iya. Makanya ibu kota saya pindah ke Kalimantan. Masuk sini. Tinggal di copy aja, nanti kita kirim. Kita kirim ke Ibu. Tinggal copy gini Bang, maksud kita salin ke Word. Gitu. Ya, jadi ini kalau Ibu Bapak mau ambil aksi nyata, ini kalau mau ambil aksi nyata itu ada di sini semuanya. Tar dulu, tinggal copy aja. Nanti saya ATM menyita. Iya. Kalau income dari kelas saya ATM. Iya. Koneksi. Nah, di sini praktik baik. Nanti kita kasih profil PMM kita. Di praktik baik sini. Di praktik baik. Nah, di sini semuanya kita masukkan. Aksi nyata kita di sini semuanya. Asesmen, aksi nyata pembelajaran, terus RPP 1 lembar. Semuanya ada di sini. Yang 6 kita udah dapat sertifikat tuh di sini. Nah, oke. Kita kasih linknya aja. Link profil jangan nanti ya. Nah, tinggal download situ, terserah Ibu Bapak tinggal ganti template, atur lah. Oke, itu ya. Oke, untuk yang PMM ini, terus untuk yang lanjut ya Bu Novia. Lanjut. Itu dulu untuk yang PMM ada mau tanya atau Pak Mahfud gimana Pak Mahfud senyum-senyum ya Pak Mahfud ini? Dalam pikiran Pak Mahfudnya apa yang dipikirkan dia senyum? Kita dia ngomong apa ya yang diocekan Bu Ita kita jelas kan? Dia mikirkan orang Kalimantan. Harusnya ada fitur follow. Gimana? Harusnya ada fitur follow. Iya, bener. Kemarin, bener. Baru ingat kemarin tuh gini. Tapi itu anunya di komunitas, Bu Indri. Yang saya sarankan itu di komunitas. Kamu ya kasih. Itu kadang-kadang kalau kita mau Iya, biar kayak medsos gitu kan. Ada updatean tuh kan. Ya, benar. Iya, itu kemarin disarankan. ada yang nyaranin itu. Iya, bukan saya. Serius dari daerah Jawa kalau nggak salah itu ada follow dan mereka minta komunitas ini kan hanya 20 ya, maksimal 20. 20 komunitas. Satu maksimal 20. Yep, hanya bisa bentar ya. Soalnya kalau banyak tuh nggak diyakini bisa ngurusnya gitu. Enggak, bukan bisa ngurusnya, maksudnya gini. Kayak kita ikut atau membuat komunitas? no, kita follow. Oh, follow. Kita Oh, follow. iya. Jadi kan ini di komunitas nih. Mael, komunitas pramuka. Komunitas kita follow maksimal 20. Nah, ini kan di komunitas nih. Lihat komunitas kan. Nah, ini nih maksimal 20. Oh, ya, kita Nah, ada yang kasih saran tuh kemarin, kenapa dibatasi 20? Terus bisa nggak kita tuh dapat Biar apa? dapat banyak info langsung gitu kali ya. Dapat notif ketika komunitas ini mau ada webinar, ketika komunitas ini upload hal yang baru, kita tuh kayak di medsos gitu ya tadi Iya, kayak email kan ada notif. Nah, yang sudah di ACC itu kemarin yang webinarnya dari PMM itu udah di ACC dan saya udah coba kemarin hari Rabu itu saya coba. Saya belum follow komunitas itu. Komunitas apa Bu Eda? Kita punya. Ini nih, Allah populapat begitu ini nampak dah nih baru bisa pejat. Saya udah perhatikan lagi. Enggak nampak dah siapa pejat. Iya, dia ikut nih. Kan enggak bisa, kita kan bukan yang buat. Ntar lo. Saya buat, saya tengok lo. Merdeka Iya kan? Kan enggak kopi ya. Bu? Dulu tuh awalnya kan hanya kota Pontianak, sedikit yang ikut. Hanya berapa belas. Jadi ya lah, Kalimantan Barat. Ketemu sama Pak Denny. Oh, saya enam komunitas. Kenapa? Saya baru 6 komunitas. Ya, boleh ditambah-tambah. Balai, KBBN, Iya. komunitas Benar. ya.
kalau ibu bapak mau buat komunitas sekolah masing-masing, itu kalau sepengetahuan saya minimal 2 sertifikat pelatihan mandiri baru bisa buat komunitas. Iya, betul. PMM SMA memang udah ada komunitas. Oke, aman ya. Kak Runia gimana Bu Indri, belum kan? Nah, Bikinlah. buat lagu jadi penggerak buat komunitasnya. Jadilah Pak penggerak. Mahmud Biar ya SMA 3. udah ada dah saya bikin ya. Oh ya udah, apa dari Pak Mahmud. Sebelum saya diprotes sama Pak Ramono. Pak Ramono tuh ya, kalau kita bikin ya misalnya dia tahu kan, saya bikin komunitas NKP, nanti dia bilang, ibu nih kalau guru di luar nggak diurusi, guru SMA 3 nggak diurusi. Salah gitu. Nah ini Jadi kan ada buat beberapa jelas webinar nih, beberapa webinar yang bisa kita ikuti dari komunitas. Tapi yang ada notifnya itu yang webinar dari PMM yang di pengembangan di pelatihan mandiri. Ya. Nah nanti seleksi kepala sekolah nih, kalau untuk Pak Nopi ya tertarik seleksi kepala sekolah juga dari sini. Terus nanti juga ini hanya isu sih, katanya nanti sertifikasi juga lewat dari sini. Itu, tapi itu info belum pasti ya. Info belum pasti karena kalau seperti itu mereka tidak bisa menganggarkan flat. Itu anggaran kan tak. Iya benar. Dan rencananya semuanya nanti satu pintu di PMM gitu Bu. Oke. Kan 4 dia 2024 dan Iya, udah beda proyek kan? Gitu Beda ya. menteri. Oke. Terus ini ada menu baru di bagian atas untuk cari. iya itu baru itu. Iya, ini baru setelah kami kemarin lagi evaluasi. Jadi supaya nggak, kadang kan ada peserta bilang gini, lupa step-stepnya di mana sih, mau cari bahan aja, mau cari dan lain-lain itu lupa. Jadi disediakanlah menu cari, mempermudah. Oke, ada lagi? Pak Maud gimana? Ada nggak Pak ini? Oke, kita ke cerita yang BIMTEK. Jadi yang BIMTEK ini nanti saya kasih modulnya semua ke ibu bapak yang hadir aja. Nah, betul. Iya, Si terus Japri yang hadir. saya japri ya. Nanti ke saya aja, sekalian isi daftar hadir yang hadir aja. Karena nanti, sorry ya, kasus yang kemarin saya share kan ke grup, terus nggak paham, lalu balik nanya ke saya kan, apa sih? Bukannya nggak mau bantu, mau sih, cuma kenapa lo nggak hadir ketika kita udah selesai baru sibuk tuh. Ini apa? Nah, Nggak bisa di-print, nggak bisa. dan apa ya? Nggak nampak pengikutnya siapa. Dalam yang penting dah banyak dah. Oke. Jadi ini nanti kalau mau unggah PMM bukti karya, saya udah masukkan panduannya di sini. Terus di link-link di sini kayaknya ada ya untuk tadi Bu Indri dapat profil saya dari mana? Dari komunitas. Nyari yang itu yang P5 feedback tadi itu. Oh, bisa dicari di situ ya. Oh, oke. Nanti saya masukkan di itu deh. Di daftar hadir tuh saya kasihkan link profil saya biar ibu bapak bisa lihat kalau mau download. Deskripsi situ langsung linknya profil. Iya, jadi kalau mau download aksi nyata silakan lihat di Praktik Baik. Terus cerita yang BIMTEK diseminasi. Jadi ini katanya sih pada saat pembukaan itu dari Pak Direktur yang daftar 7.000 seluruh Indonesia. Yang lulus administrasi 3.500. Yang dipanggil seluruh Indonesia. Yang dipanggil untuk batch 1 150. ada berapa batch tuh? Ada 4 batch katanya. Batch ke-1 150, batch kedua berlangsung dari 27 Berarti November sampai 1 Desember. Berdasarkan yang daftar kemarin lah ya. Iya. Ada pembukaan lagi. Lalu batch 3 belum tahu kapan pelaksananya, batch 4 juga belum tahu kapan pelaksananya, dan pastinya bulan Desember. Iya, Kan dia seminggu. habiskan anggaran. Terus di sana itu sebelum berangkat kita udah dikasih modul ini nih, modul 1, 2, 3, 4 udah dikasih, diminta pelajari dulu. Diminta pelajari dulu. Jadi sistemnya itu hybrid dan andragogi. Andragogi itu pembelajaran orang dewasa, ya. Ketika di sana kita lebih banyak diminta diskusi. Ibaratnya itu karena saya ini belum baru balik yang kegiatan PMM. Makan ya Pak. Di situ ada print Jadi test. kalau ada yang terlambat saya datang, alhamdulillah dapatnya 55. salah soal. Saya print test itu masih di bandara. Mau
sambil Zoom untuk pembukaan. Jadi durasinya itu sebenarnya bukan seminggu tapi 10 hari. 3 hari sebelumnya, 3 harinya itu sebelum pelaksanaan di Tangerang. Tak ada dikasih sendok ya. Mereka udah siapkan modul dan diminta kita untuk pelajari. Modulnya yang pertama lebih kepada keilmuan mengenai informatika. Yang kedua tentang algoritma dan pemrograman. Yang ketiga tentang analisis data. Yang keempat tentang hot dan defect. Jadi kalau yang di modul 1 ini intinya informatika itu bukan lagi seperti TIK yang membahas tools, tapi lebih kepada keilmuan dan mengajak peserta didik untuk berpikir komputasional. Jadi ibaratnya gini, kalau siswa itu banyak main game bukan sebagai pengguna, tapi mereka mikir, oh ini kenapa kalau ditembak ini misalkan nyawanya berkurang. Mereka udah mikirnya ke situ. Iya, udah ada analisis untuk ke arah programmernya. Lebih kepada keilmuan. Yang kedua algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman Saya itu ngawatnya Bu Elda. ada kendala kan di sana tuh kan ada juga dari daerah yang tidak ada lab komputer. Kemarin kan SMA 2 itu termasuk kategori kota ya. Ini kan ada 3 alumni ini. Saya kalau bicara SMA 2 sama alumni ini agak gimana gitu. Santai ya. Ada 3 alumni di sini. Memang tidak ada labcom. Jadi saya cerita di SMA 2 tidak ada labcom. Terus dari tim Kemendikbud kemarin itu Direktorat Menengah ada istilahnya pembelajaran yang unplug. Jadi tidak hanya semuanya berbasis IT. Unplug itu kita misalkan kalau algoritma itu kan langsung ke codingnya, beropin. Apakah itu pakai Pascal, Python dan seterusnya. Nah, yang unplug yang tidak ada labcom dan berbagai kendala itu pakai kemarin pada saat di sana kami praktekkan langsung, ya itulah gara-gara omongan orang Kalimantan tadi itu kan. Kami praktekkan langsung pakai sticky note, Pak. Ya, jadi algoritma itu dipajang di karton, mereka sediakan karton, kasih sticky note warna-warni. Terus kami dibentuk kelompok, suruh buat algoritma apa, itu ada kasih kasus. Sticky note ditulis dengan statement-statement sesuai algoritma. Jadi ditempel, bukan di gadget, gitu. Jadi itu solusi untuk pembelajaran yang unplug. Jadi TIK ini tidak hanya melulu berupa, tools, ya apapun kendala. Kadang ada juga yang punya laptop tapi nggak ada jaringan komputer, nggak ada jaringan internet kan nggak bisa. Misalkan siswa diminta merakit pakai kardus bekas untuk komponen hardware, software. Nah itu istilahnya pembelajaran yang unplug. Ya, di sana kami hanya bahas yang algoritma dan pemrograman. Kalau kata kita tuh tak ada rotan akan menjadi. Iya, gitu. Tapi intinya siswa itu paham secara konsep keilmuan dari informatika. Oke, itu terus yang modul ketiga analisis data. Ini lagi-lagi saya ada orang dari daerah Jawa. Jadi gini, kami satu kelompok. Dia bilang mau analisis data pakai framework. Saya bilang tidak bisa. Saya tidak bisa pakai kalau data itu pakai framework. Ketika saya pulang ke Pontianak, pembelajaran yang saya dapat di Tangerang ini hilang. Nggak ada manfaatnya bagi saya karena di Pontianak web aja nggak ada. Saya bilang gitu. Terus solusinya boleh nggak pakai spreadsheet? Boleh. Ya, jadi kita mikirnya analisis data itu sesuatu yang wow gitu ya. Kalau kita yang kuliah itu kan harus pakai program ya. Dari yang saya dapat, nanti saya kasih deh modulnya. Kemarin saya jadi di sana ada bertitik. Saya bertitiknya dapatnya itu analisis data. Nah, nanti saya masukkan ke sini. Lupa nih. Enggak di sini ya. Bertitiknya itu saya pakai Excel. Jadi ada data sejarah nilai siswa semua kelas. Saya minta siswa itu milih 3 kelas aja buat grafiknya sesuai selera mereka. Kasih max, min,
average, udah. Itu udah kategori analisis data, ya Bu. Itu aja. Iya beneran, sesimpel itu. Tapi yang ya kita beda ya, beda level kan. Yang di Jawa yang high, gitu kan mereka udah pakai framework. Saya langsung cut, saya nggak bisa. Dan mereka ngikut. Dan mereka ikut. Jadi biar bisa gini, saya maunya ketika saya sana begitu balik ilmunya dapat. Nggak hanya sekedar ngapain kita belajar yang lain, tapi begitu balik ke sekolah nggak bisa diterapkan. Karena nggak bisa ngikutin. Iya, nggak bisa diikutin. Dan beberapa daerah yang dalam satu kelompok itu ada sekitar 6-7 orang, itu lebih setuju yang pakai Excel. Karena yang lulus itu, Bu Novi, nggak semuanya Eskom, nggak semuanya SPD TK. Ada yang guru PKW, ada yang guru IPA, ada yang guru MTK. Itu kan Eskom. Iya, dia selingkuh. Tujuannya itu Dia untuk selingkuh. pemerataan di semua wilayah. Iya, maksudnya yang tidak punya background gitu loh. Dan ada guru SLB, banyak kan guru SLB, tapi mereka harus belajar yang iya, Iya, enggak, mungkin maksudnya anak-anak belajar gimana? informatika, gitu kan yang enggak semua basic mereka punya. Nah di situ Belum PR pembelajaran. mereka nanti nerapkan ke anak-anak yang Iya. punya keterbatasan itu nggak gimana. Kita yang normalnya belum tuntas kan, apalagi dengan anak-anak SMP itu effortnya lebih lah. Terus yang keempat, ini yang modul paling banyak ini halamannya 90-an. Materinya tentang HOT dan TPEC. Saya juga baru dapat di sana. Yang saya tahu tentang HOT itu hanya tentang evaluasi. Gak tahu kalau ibu bapak di sini mungkin udah tahu duluan. Ternyata TPEC dan HOT itu sudah dimulai saat pembelajaran. Jadi di sana itu modul ajar ya istilahnya sekarang. RPP atau modul ajar itu diobok-obok sama dosen yang di sana atau dosen UPI yang jadi narasumbernya. Diobok-obok, benar-benar menggunakan TPEC dan HOT mulai dari pembelajaran, nggak hanya untuk evaluasi. Nah ini benar saya baru dapat kemarin di Tangerang. Tidak hanya kadang kan kita diminta buat soal HOT, benar nggak? Gitu kan? Tapi sebenarnya dia bilang gini, kenapa kita menuntut siswa untuk bisa menjawab soal HOT sementara kita pembelajarannya nggak HOT? Ya masuk akal kan? Logikanya kayak gitu. Belajarnya full, Iya. mau outputnya hot. Mau dia hot, jadi kan nggak nyambung. Jadi yang dari narasumber itu benar-benar memeriksa sebelum kami teaching ya, memeriksa RPP atau modul ajar itu sampai tuntas sesuai HOT dan TPEC. Ini saya sampai tidak makan malam di hari terakhir karena tugas saya kena teaching Indrian pertama. Jadi kerjaan belum selesai, modul ajar itu belum selesai, masih kenyang juga. Kan sore itu ada coffee break ya, jadi tidak makan malam. Selesaikan itu, besok pagi tampil teaching pertama urutannya. Alhamdulillah karena revisi. Jadi saya tidak nampilkan rubrik penilaian. Jadi benar-benar detail, misalkan siswa melakukan ini, rubrik penilaiannya itu skornya berapa itu tidak saya buat. Dan gini, saya mikirnya gini, kan saya pakai Giform. Soal tuh saya kasih Giform, sekedarnya jargon dasar saya cuma buat 2 soal. Kan Giform kan udah otomatis kan, otomatis ada skor gitu kan kalau kita buat pakai kuis. Jadi di modul ajar itu saya tidak buat, tidak ada menampilkan rubrik penilaian, evaluasi itu tidak ada. Jadi di LMS di PMM itu saya dapat komen. Secara ini sudah benar, tapi untuk evaluasi diperbaiki. Itu besok, kan saya tampil itu pertama jam 8. Saya harus upload sebenarnya sebelum jam 8 itu, tapi saya bisa upload jam 10. Di LMS itu ada tulisannya terlambat, lewat dari Dudet. Jadi setiap hari itu ada Dudet untuk tugas-tugasnya. Ini yang saya dapat, nanti saya masukkan contoh modul ajar yang saya buat di peer teaching di sana. Itu aja dari saya. Mungkin nanti terus terang ya, dari 4 modul ini saya tidak menguasai semua. Mungkin nanti kita bisa belajar bersama atau nanti kita bahas. Sebenarnya di sana itu kami bertiga. Saya dari Kota Pontianak, terus dari
Ketapang itu ada namanya Pak Dwi. Terus ada satu dari BGP ya. Iya, nah itu BGP dari masing-masing provinsi itu hadir. Dari Kalbar ada enggak? Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak tahu yang mana orangnya. Pak Wasiman? Bukan. Dia hanya Bawa staff. Sinan ada dengan saya Enggak, staff kan nggak mungkin kepalanya. Nggak mungkin kepalanya. Jadi saya nggak tahu siapa yang pergi untuk mewakili Kalbar di sana. Karena gini, Yang jangan enggak ada. Nggak ada. Jadi yang diundang itu hanya full 150 guru. Yang BGP itu istilahnya mungkin panitia yang akan menyelenggarakan di kota di masing-masing provinsi. Nah di kelas saya kan dapat kelas C. Jadi 150 itu dibagi jadi 6. Jadi A sampai F. Satu kelas itu 25 isinya. Di kelas kami itu masuk BGP dari Maluku dan BGP dari Kaltara. Jadi saya tanya, ibu bapak kenal nggak yang dari Kalbar? Karena mereka tuh mencari gurunya tuh siapa. Sementara saya ini tidak dicari gitu kan. Tidak datang oleh dia. Tidak kenal bu, karena yang dari BGP itu ada yang beda hotel. Jadi mereka tuh bukan difasilitasi oleh Kemendikbud. Mau cari hotel seorang. Iya, jadi biayanya itu dari mungkin BGP gitu ya. Dan memang yang saya dapat dari Maluku itu nanti mereka tuh ngadain di provinsi masing-masing. Cuma sampai sekarang saya juga nggak ada mempunyai orang dinas sih, juga tidak ada koordinasi dengan BGP karena saya menunggu selesai sampai batch 4 biar rame-rame nih. Ya kan ngadapnya tuh nggak saya sendiri. Karena dari Ketapang tuh ngomong gini, Bu Ita aja nanti yang maju untuk narasumber karena Bu Ita dari negeri. Enggak, judulnya dari negeri karena swasta tuh jarang dipakai dia bilang ya. Enggak usah Pak, kita kan mewakili provinsi, siapapun yang akan mewakili itulah yang akan jadi narasumber. Kita hanya cerita-cerita gitu. Dan Bapak ini jago coding. Cuma mungkin nggak tahu apa kendalanya, mungkin karena jauh ya di Ketapang gitu kan. Nanti dia kena Pulau Mawia dia. Ya, soalnya kalau misalkan dimasukkan ke anggaran 2023 udah mentok. Iya benar. Makanya saya gini Bella, saya nunggu yang batch 4 selesai. Ini kan sementara baru 3 nih, Kota Pontianak, Ketapang sama Kuburaya. Itu kan batch 1 batch 2. Nah kan nunggu batch 3 batch 4 ini siapa tahu lebih banyak gitu. Jadi udah aman lah gitu kan untuk ngadap ke BGP atau ngadap ke dinas gitu. Dan ya tidak muluk-muluk sih, kita juga tidak tahu kan apakah difasilitasi atau enggak. Setidaknya saya dari Kota Pontianak udah berbagi loh dengan teman-teman di Kota Pontianak. Dengan Itu aja komunitas kita. Iya. Makanya tadi pas Bu Nopi keluar tadi dengan Bu Elda bilang kita ada kendari di webinar itu. Jadi masuk ke pertemuan ya Bu Elda ya. Jadi kita buat entah malam ke webinar 1 jam 2 jam. Enggak apa-apa kan kita mulai dari punya itu juga grup Iya. yang Kalbar itu. Enggak, nanti kita share. Tapi agendanya enggak, maksudnya gini, kita buat schedule entah sebulan sekali. Enggak usah juga tiap minggu, sebulan sekali kita buat schedule. Ini materinya apa, siapa moderator, siapa narasumber gitu kan. Dan kita bisa lintas komunitas. Misalnya dari KGBN mau ngasih materi, sharing dan tetap ada nyangkut TIK-nya. Ada nyangkut informatika tapi tidak full semua tentang coding. Misalkan tentang ada pembelajaran diferensiasi kah atau dari teman-teman guru penggerak mau berbagi, oke gitu. Kita welcome aja. komunitas guru penggerak. Iya, jadi ada kolaborasi, kita nggak hanya belajar yang tentang informatika. Itu saran saya. Saran ini juga saya kasihkan di SMA 2 itu kan yang pegang kendali Pak Gerat sama Bu Eli, Saifah Eli, gurunya. Saya sarankan seperti itu, cuman belum ada respon. Gitu ya. Dari saya itu aja. Ada yang mau dibahas lagi? Mungkin tanggapan dari ketua NGB. Ya, gimana Mbak? Kalau saya sih setuju saja. Jadi yang namanya orang belajar selama itu ilmunya dia itu bermanfaat, kenapa tidak? Kalau misalnya jangkauannya bisa lebih luas itu lebih baik. Mungkin dari audiens itu juga kita bisa sharing dari pengalaman dia mengajar atau pengalaman dia menggunakan platform yang ada kaitannya dengan materi yang diangkat. Gitu. Hingga nanti ini aja disepakati
berita misalnya komandannya kapan, nanti mungkin perlu bantuannya moderatornya atau apa kan kalau webinar gitu ya. Nah, Sama atau mungkin juga bisa difasilitasi kalau misalnya, tapi sertifikat juga kalau webinar itu nggak dihitung sih sebenarnya. Cuman banyak teman itu menjadikan sertifikat itu sebagai barometer untuk memotivasi mengikuti webinar. Itu tidak dimungkiri. Nah kalau masalah sertifikat sih, kalau hanya kapasitasnya untuk menggunakan ya kalau kayak apa MIMP, TIK gitu sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai ranahnya harus ditandatangani oleh kepala dinas, ya berarti nanti saya kembalikan lagi kepada dutanya. Iya. Gimana gitu kan? Itu aja kali ya. Nah, itu siapa? Humas. Ita harus ikut juga biar bisa menjelaskan. Nanti humasnya bingung kan, di sana namanya apa? Entar kok ya, Ita gitu kan betul namanya. Nanti saya bantu audiens. Jadi perginya sama-sama bisa. nggak usah. Kalaupun mau buat webinar gitu, kan ada jam kan belakangnya kan. Kalau kita satu kali webinar kan 2 jam, kan merampok Iya. ya. Untuk apa? Nah, itu Hanya 2 jam di sebenarnya belakang. sih- Jadi kita buat seri. Iya bisa. Itulah saya bilang motivasi orang tuh kadang-kadang ikut webinar tuh karena sertifikat. Tapi kalau mau gitu, rempong ngerjain sertifikatnya daripada ngadakan webinar. Iya. Jadi, ya itu resikonya. Kita cari yang lain ya, misalkan kita kasih door prize dari duit MGMP itu bisa nggak kita keluar duit, kita kasih apa ke tuh. Itu sih. Terus terang kemarin di Pembatik pun kita nggak kasih sertifikat. Kan ada tuh webinar Pembatik kan kolaborasi sama Ketapang. Itu kita bilang kita nggak sanggup karena kita dari daftar hadir. Kadang kan ada orang yang hanya daftar hadir tapi dia tak ikut webinar gitu. Ngejar sertifikat. Mengejar Ya kan? sertifikat, ya. Terus itu angkat tangan, ngurus belum lagi nanti dia salah ketik nama padahal dia yang ngetik kan, itu tuh tinggal kopas. Dia protes lagi segala macam, dikira nyaman kali. Terus buat sertifikatnya tinggal belum lagi desain, belum kita lagi mau audiensi ke pejabat yang berwenang kan kalau dia pakai tanda tangan NGP mana laku. Iya itulah. Kalau untuk tingkatnya ini kan paling tidak ya kepala dinas. Iya, untuk legalisasi. Karena webinar itu kan jangkauannya luas. Minimal Nah, kepala itu dinas. saran kita sih kalau misalkan Jadi kita tingkat provinsi ya. kalau kita tidak kasih sertifikat, kita kasih door prize untuk misalkan yang bisa jawab ke itu sih saran kita. Karena kita nih sama-sama sibuk. Kalau nggak ada duitnya door prize gampang. Di flyer. Mengikuti kupon Iya. untuk pertemuan webinar Flyer itu berikutnya. disampaikan tidak ada sertifikat. Ya, Gitu ya. aja. Di flyer tuh Biasa ada disertakan dari tanpa sertifikat. fasilitas kan. Kita Nah, tidak itu. nyantumkan. Makanya untuk menarik minat peserta, kita pakai door prize tahap ke dari duit MGMP itu. Saja sih. Untuk 2 orang. Ngomongkan total duit, saya mau Nah. ngomongkan. Dikarenakan kan kemarin Bu Reni itu kan sudah pensiun. Terus kan kita waktu itu tidak ada pertemuan lagi. Terus sementara kan waktu itu saya tunjuk Weni pun bilang tapi sementara ya Mbak ya, iya karena saya bingung kan belum ketemu teman lagi. Nah karena dalam pengurusan MGMP kita ini ketua sudah negeri, sekretaris negeri, pengurus semua negeri, kita ini humas negeri. Jadi saya maunya tuh adalah orang dari sekolah swasta gitu loh. Jadi tidak lalu kesan kita kalau mengumpuli kan. Nah jadi bendara bagaimana Bapak Ibu kalau saya Kita ketuk palu hari mengusulkan ini. siapa nih? Indri dari Arya. Arya. Setuju? Setuju? Setuju. Saya Dah, setuju. ketuk. Bapak Ibu